Migas adalah ancaman yang terbesar yang akan mengakibatkan banyak negara akan mengalami keruntuhan. Itu yang disampaikan oleh banyak pihak dalam World Economic Forum. Jadi migas itu, minyak adalah ancaman yang terbesar di samping pangan dan kerusakan lingkungan. Kalau kerusakan lingkungan masih memerlukan proses, katakanlah 1-2 dekade. Tapi migas itu bisa mengancam keberlangsungan negara hanya dalam hitungan mingguan. Hanya dalam hitungan mingguan. Kalau sampai terjadi perang di Timur Tengah. Kenapa begitu? Ya, karena dari produksi 90 juta barel per hari, yang diperdagangkan itu hanya setengahnya, 45 juta barel per hari. Dan itu dari 45 juta barel per hari itu dikonsumsi oleh 3 negara superpower di dunia besar, yaitu Amerika Serikat dengan impor sekitar 14 juta, Cina sekitar 7 juta, dan Jepang sekitar 4-5 juta. Jadi 50%. Nah, kalau terjadi perang di Timur Tengah, seperti yang terjadi di Syria yang bisa meluas menjadi perang regional, apalagi kalau Iran ikut di dalam perang regional yang dimaksud, itu setengah daripada minyak yang diperdagangkan di dunia yang 45 juta barel per hari, itu akan hilang dari pasaran. Itu akibatnya apa? Akibatnya negara-negara di luar 3 negara superpower ini, Amerika dengan kekuatan militer yang luar biasa, Cina juga begitu, Jepang juga demikian. Itu membuat sehingga minyak di dunia itu hanya akan dikonsumsi oleh tersedia untuk 3 negara itu, karena mereka mempunyai kekuatan militer yang kuat. Indonesia tidak kebagian. Dan minyak di Indonesia itu hanya disiapkan dengan cadangan strategis untuk 10-20 hari. Dan bisa dibayangkan untuk kasus Indonesia, kalau minyak impor itu tidak masuk, padahal itu adalah 2/3 daripada konsumsi nasional yang berjumlah 1,5 juta barel per hari. Itu 2/3-nya sekitar 1,1 juta barel per hari tidak tersedia, maka semua transportasi laut, darat, dan udara akan berhenti, dan sekitar 30% daripada PLN itu menggunakan BBM juga akan berhenti, dan itu akan mengakibatkan kolapsnya ekonomi Indonesia. Dan karena dia berlangsung secara bersamaan di Jakarta, di Jawa Timur, Jawa Tengah, di seluruh Indonesia, itu akan mengakibatkan kerusuhan sosial. Dan itu tidak bisa ditangani oleh tentara yang jumlahnya hanya 400-450 ribu orang, atau kepolisian yang jumlahnya juga antara 450 ribu orang, ya, untuk menangani kerusuhan yang bersifat masif dan terjadi serentak. Namun demikian, kalau tidak terjadi perang di Timur Tengah, misalnya, itu dalam kurun waktu 4-5 tahun saja, ya, itu minyak yang ada sekarang diperdagangkan sekitar 45 juta barel per hari yang diperdagangkan dari yang 90 juta barel per hari yang diproduksikan. Pada posisi 4-5 tahun yang akan datang, hanya tersisa sekitar setengah. Jadi artinya pada katakanlah tahun 2017 atau 18, sebelum 2020, itu kalau sampai minyak yang diperdagangkan di dunia hanya sisa setengah dari yang ada sekarang yang 45 juta, itu artinya kan sekitar 20-25 juta barel per hari. Sementara India, Cina konsumsinya kan naik luar biasa. Nah, demikian juga Jepang. Amerika dinyatakan oleh pemerintah Amerika bahwa mereka akan swasembada minyak itu pada posisi 2017 atau 2020. Tapi kita tahu Amerika itu statement di bidang produksi dan cadangan minyak itu kebanyakan statement politik. Jadi kemungkinan karena 4-5 tahun yang akan datang bila minyak itu hanya sisa setengah atau sekitar 20